Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Wan Kisah, dimanapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Para sahabat Wan Kisah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan membahas ciri-ciri seseorang yang diserang dengan ilmu hitam santet atau ilmu sihir. Lalu, bagaimanakah cara menangkalnya? Untuk itu tonton video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Silahkan like, subscribe, dan komentar, jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari kami. Terima kasih. Para sahabat Wan Kisah, hingga saat ini, dipercaya masih ada orang yang bergelut dengan aktivitas ilmu hitam seperti santet. Ilmu hitam itu sendiri telah dipercaya masyarakat sejak berabad. Lalu mereka percaya, penyakit yang menurut mereka tidak jelas asal-muasalnya adalah akibat pengaruh ilmu hitam. Ilmu hitam bisa berupa santet, sihir, teluh, dan masih banyak nama lain yang populer di masyarakat. Meskipun demikian, banyak juga yang mempercayai bahwa ilmu hitam khususnya santet telah menjadi sesuatu yang punah, atau bahkan hanya mitos masa lalu. Di sisi lain, meski saat ini telah memasuki zaman modern, namun, masih banyak orang yang menggunakan ilmu hitam untuk melancarkan segala keinginannya. Meskipun bagi sebagian orang, sudah berusaha untuk selalu berbuat baik, ternyata ada saja orang yang tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Hal ini dapat berdampak terhadap kehidupannya, termasuk pada tempat tinggal yang mereka tempati. Jika hal ini terjadi, maka penghuni rumah akan merasakan berbagai macam gejala yang menandakan bahwa rumah mereka telah terkena santet atau ilmu sihir. Berikut ini adalah 16 ciri-ciri seseorang yang diserang dengan ilmu hitam santet atau ilmu sihir. Untuk yang pertama adalah hati selalu gelisah. Salah satu tanda awal seseorang menjadi sasaran penyerangan ilmu hitam santet adalah dirinya selalu merasakan perasaan gelisah tak menentu. Anehnya kegelisahan tersebut tidak ada penyebab pastinya. Namun, keadaan ini benar-benar membuatnya merasa tak nyaman. Hal ini akan terus mengganggunya hingga tubuhnya dikuasai dan dikendalikan oleh makhluk halus yang dikirimkan kepadanya. Untuk yang kedua adalah sering berpandangan kosong. Para sahabat Wan Kisah, tanda awal orang terkena santet, dirinya sering merasakan pikiran kosong dan melamun. Selain itu, mereka akan lebih menyukai kesendirian, berdiam diri, dan merasa tak nyaman jika berada di lingkungan yang ramai. Tidak hanya itu, beberapa sikap akan berubah kepada orang terdekat seperti keluarga, teman, maupun pasangan. Bahkan pikirannya pun mulai mengarah ke hal-hal yang aneh, di mana ada dorongan tertentu yang berkecenderungan menyakiti diri sendiri. Untuk yang ketiga ialah malas-malasan dan lebih suka banyak tidur. Para sahabat Wan Kisah suka bermalas-malasan, selalu mengabaikan dalam suatu pekerjaan, tidak semangat, cenderung pada rasa ngantuk tidak tertahan. Selain itu, mereka akan lebih nyaman untuk tidur daripada berada di luar dan beraktivitas. Untuk yang keempat ialah sakit kepala. Salah satu ciri umum lainnya adalah orang tersebut akan mulai mengeluhkan sering sakit fisik. Salah satu sakit fisik yang paling sering dialami adalah sakit kepala. Mulai merasakan sakit kepala tersebut pada jam-jam tertentu, seperti jam 6 sore, pukul 9 malam, 1 malam, pukul 3 subuh, pukul 6 pagi, dan jam 9 pagi. Karena waktu itulah dipercaya jam kerja si tukang santet atau guna-guna. Untuk yang kelima ialah selalu mimpi menakutkan. Para sahabat Wan Kisah, seperti misalnya mimpi memakan makanan yang bau tidak enak, bau darah, anyir, dan sebagainya. Tak hanya itu, orang tersebut terkadang juga memimpikannya kejadian mengerikan. Seperti kiamat, merasa disiksa, dikejar-kejar sesuatu, dan dikerumuni orang buruk. Setelah itu, akan merasa tidak nyaman.
Untuk yang keenam ialah, hawa panas di rumah. Salah satu tanda-tanda rumah yang terkena ilmu hitam atau santet adalah munculnya hawa panas di rumah tanpa sebab yang jelas. Hawa panas tersebut terasa sepanjang waktu, meskipun di dalam rumah sudah menggunakan kipas atau AC. Efek dari sihir menyebabkan gesekan energi yang panas, sehingga terasa kurang sejuk di dalam rumah. Untuk yang ketujuh ialah, rumah tampak kotor, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Jika rumah tetap tampak kotor, hal ini dapat menjadi tanda-tanda rumah yang terkena gangguan sihir, di mana lumut dapat tumbuh tanpa ada penyebab yang jelas. Untuk yang kedelapan ialah, emosi keluarga tidak terkontrol. Para sahabat Wan Kisah, efek ilmu hitam juga dapat berdampak pada emosi penghuni rumah. Keluarga akan selalu emosi dan sulit terkontrol, sehingga menyebabkan pertikaian, meskipun masalahnya sepele. Padahal sebelumnya, suasana rumah tangga selalu tentram. Untuk yang kesembilan ialah, rumah tampak menyeramkan. Jika suasana hunian yang tampak menyeramkan, meskipun rumah tersebut tampak biasa saja di mata penghuni. Hal ini dapat menjadi ciri-ciri rumah yang terkena santet atau ilmu sihir. Suasana seram tersebut akan terasa oleh tetangga atau orang lain yang melintas, sehingga mereka tidak akan betah berlama-lama berada di dalam rumah Anda. Untuk yang ke-10 ialah, terjadi hal aneh di rumah. Menurut kitab Primbon, jika sering terjadi hal aneh di rumah, seperti suara benda jatuh tanpa disentuh, atau munculnya benda aneh dan binatang, itu merupakan salah satu tanda rumah terkena sihir. Untuk yang ke-11 ialah, bau busuk di rumah. Bau busuk di rumah juga bisa menjadi tanda-tanda rumah dikirim santet atau ilmu hitam. Ilmu hitam dapat memunculkan aroma aneh, salah satunya adalah bau busuk yang terkadang tercium sekilas atau menyengat. Untuk yang ke-12 ialah, makanan cepat basi. Makanan yang cepat basi, padahal baru saja dimasak, dapat menjadi ciri-ciri rumah terkena sihir, terutama bagi mereka yang memiliki usaha kuliner di rumah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh persaingan bisnis atau iri terhadap usaha yang sedang dijalankan. Untuk yang ke-13 ialah, gangguan jin. Para sahabat Wan Kisah, adanya gangguan jin di rumah, di mana penghuni merasa diawasi dan melihat penampakan. Hal itu juga dapat menjadi tanda-tanda rumah kena santet. Jin tersebut sengaja dikirim oleh orang yang melakukan santet untuk mengganggu penghuni rumah tersebut. Untuk yang ke-14 ialah, adanya kilatan cahaya. Tanda-tanda rumah yang terkena sihir juga dapat dilihat dari adanya kegiatan cahaya di rumah, seperti kilatan cahaya yang kadang-kadang dikirim pada malam hari, bentuknya seperti bola api. Setelah itu, penghuni rumah akan ada yang sakit, atau terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Untuk yang ke-15 ialah, ditemukan binatang tak lazim. Waspadalah, jika di rumah sering ditemukan binatang tak lazim, seperti kalajengking, atau ular hitam. Hal ini dapat menjadi tanda-tanda rumah yang terkena sihir. Untuk yang ke-16 ialah, ditemukan jimat atau rajah. Jika ditemukan benda bungkusan yang berisi tulisan Arab yang disebut dengan rajah di pekarangan rumah, maka ini juga termasuk tanda rumah terkena sihir. Para sahabat Wan Kisah, kemudian bagaimana cara menangkal santet atau ilmu sihir tersebut? Setelah mengetahui berbagai tanda-tanda seseorang atau rumah yang terkena santet atau ilmu sihir, kita perlu melakukan upaya untuk menangkalnya. Inilah cara-cara menangkal santet atau ilmu sihir. Yang pertama dengan cara ruqyah. Ruqyah menjadi salah satu cara untuk menghilangkan santet atau ilmu hitam di rumah. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Quran dan zikir, sesuai dengan hadis riwayat Hari Abu Daud dan Tirmidzi. Cara yang kedua adalah dengan air cucian beras.
air cucian beras yang dicampur dengan daun kelor, dan dibacakan doa tertentu. Dapat digunakan untuk menyiramkan di sekitar rumah, guna menangkal sihir. Cara yang ketiga adalah dengan garam. Selain air cucian beras, garam juga dapat digunakan untuk menangkal sihir. Caranya sama dengan air cucian beras, yaitu dengan membacakan doa tertentu, kemudian digunakan untuk mandi, atau ditaburkan di sekitar rumah. Cara yang keempat adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Para sahabat Wan Kisah menghidupkan rumah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti ayat kursi, dapat memberikan ketenangan, sekaligus perlindungan bagi penghuni rumah dari gangguan sihir. Dengan memahami tanda-tanda rumah yang terkena santet atau ilmu sihir, serta menerapkan cara-cara menangkalnya, pemilik rumah akan meminimalisir semua gangguan gaib, baik ilmu hitam maupun sihir. Karena itu, rumah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan penuh berkah bagi penghuninya. Para sahabat Wan Kisah percaya tidaknya dengan ciri-ciri terkena santet atau ilmu sihir. Tergantung dari keyakinan Anda masing-masing. Namun sebagai umat muslim, perlu kita mengetahui, tidak ada yang pantas tempat kita memohon dan meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kami bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Sang Pencipta alam, sementara kesalahan ada pada diri manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.